sering diprovokasi. Dan ketika diprovokasi kita jatuh. Nah itu yang saya bilang, ingat, ini provokasi. Dia ingin kita kalah. Kita dipukul, diinjak, dicurangin. Lawan. Lawan, kasih lihat siapa kita. Siapa Indonesia gitu. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Dejavu kemarahan netizen tuntut Timnas Indonesia keluar dari AFF dan gabung ke EAFF kini membayangi pikiran admin. Kejadian ini tepat terjadi tahun 2022 ketika netizen geram melihat Vietnam dan Thailand main aman di 10 menit terakhir pertandingan. PSSI juga bergerak dengan mengirimkan nota protes karena menilai Vietnam dan Thailand dianggap telah melanggar prinsip fair play meski tak berbalas hingga kini. Nada-nada kecewa itu kemudian ditumpahkan netizen dengan mendorong PSSI agar cabut dari AFF dan melobi EAFF untuk bernaung di sana. Netizen bahkan sudah menyerbu EAFF agar Timnas Indonesia bisa mendapatkan undangan bertanding dalam ajang yang berlangsung di bawah naungan EAFF. Desakan netizen ini kalau dilihat sekilas terbilang menggiurkan. Hal ini lantaran negara-negara besar Asia yang bernaung di sana yaitu Cina, Jepang, Korea Selatan, hingga Korea Utara. Indonesia bisa memetik keuntungan melawan tim dari negara-negara ini. Bukan hanya tim senior, tetapi juga untuk tim kelompok umur. Dan sekarang terjadi lagi yakni kecurangan wasit yang nyata di Piala AFF U23 2023 merugikan Timnas Indonesia. Semuanya pasti setuju inilah dua alasan terkuat agar Indonesia keluar dari AFF dan gabung EAFF. Berikut dua momen saat penggawa Timnas Indonesia U23 dicurangi wasit kala menjalani dua pertandingan di ajang Piala AFF U23 2023 kontra Malaysia dan Timor Leste. Timnas Indonesia U23 harus mendapat keputusan kontroversial dari wasit yang memberi hadiah penalti untuk Malaysia. Momen tersebut terjadi di paruh kedua saat pemain Malaysia, Fergus Tierney, jatuh di kotak penalti Timnas Indonesia U23 usai berduel dengan Kadek Arel. Padahal dalam duel tersebut terlihat Fergus Tierney menarik jersey Kadek Arel. Bahkan, tak banyak kontak yang terjadi saat keduanya berduel. Yang kedua, keputusan kontroversial wasit kembali tercipta di laga kedua Timnas Indonesia U23 saat gol Ramadan Sananta ke gawang Timor Leste dianulir karena offside. Padahal dalam tayangan ulang, terlihat Ramadan Sananta dalam posisi onside saat Beckham Putra melepaskan operan akurat. Sintayong berkali-kali sentil penyelenggaraan Piala AFF U23 2023, sepak bola ASEAN juga perlu perangkat pertandingan berkualitas. Sintayong terlihat beberapa kali sangat emosional dengan keputusan wasit dan hakim garis saat Timnas U23 Indonesia menang tipis 1-0 atas Timor Leste. Padahal tidak seperti biasanya pelatih asal Korea Selatan itu bersikap ekspresif saat berada di pinggir lapangan. Di konferensi pers, Sintayong kembali menyentil AFF dan penyelenggaraan Piala AFF U23 2023. Satu hal yang ingin saya sebutkan adalah saya tidak ingin menyebutkan tentang orang-orang atau posisi tertentu, kata Sintayong saat konferensi pers. Tetapi jika AFF ingin mengembangkan reputasi kompetisi ini dan juga bila negara-negara ASEAN ingin mengembangkan sepak bola, kita perlu memikirkan sesuatu. Saya tidak ingin menyebutkan ada beberapa hal tertentu tetapi pemain sudah melakukan yang terbaik di lapangan, tetapi beberapa pengambilan keputusan yang bisa jadi pengubah permainan. Kita harus memikirkannya, tambahnya. Pertama, STY menyentil Piala AFF U23 2023 karena bertepatan saat liga berjalan sehingga pemanggilan pemain mengalami masalah. Sentilan kedua diutarakan Sintayong pada saat Timnas U23 Indonesia kalah 1-2 dari Malaysia di laga perdana. Kali ini dia mengkritik wasit yang dinilai salah memberikan penalti kepada Malaysia.
Jebolan Liga 3 curhat lapangan licin saat debutnya di Timnas U23 Indonesia ketika kalahkan Timor Leste. Salah satu pemain Timnas U23 Indonesia, Abdul Rahman, menjalani debutnya saat Garuda Muda menang 1-0 atas Timor Leste di Rayong Provincial Stadium, Minggu. Sintayong kembali memberi debut pemain muda di Timnas U23 Indonesia. Ia adalah pemain RANS Nusantara Football Club, Abdul Rahman, yang bermain 45 menit saat Timnas U23 Indonesia menang 1-0 atas Timor Leste. Abdul Rahman langsung menjadi starter di winger kanan mendampingi Ramadan Sananta dan Jam Kelisroyer di lini depan. Pemain jebolan Liga 3 ini hanya bermain satu babak dan digantikan oleh Esal Sahrul. Ya, alhamdulillah dengan debut ini, insya Allah saya akan tampil lebih memuaskan, kata Abdul Rahman. Abdul Rahman mengakui masih banyak kekurangan ketika menjalani debut bersama Timnas U23 Indonesia. Salah satu yang ia soroti adalah lapangan yang licin di Rayong Provincial Stadium. Mungkin dengan cuaca atau kendalanya lapangan licin itu membuat kalau kita nggak pakai pool besi itu bakal licin, kata Abdul. Jadi untuk laga selanjutnya kita harus pakai pool besi, tambahnya. Pemain asal Pulau Karimun di Kepulauan Riau ini bersyukur bisa dipanggil Timnas U23 Indonesia. Membela Timnas merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini. Dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan. Sawi kali mengajak lari pemirsa. Oh, umpan keluar kepada Egy Maulana Fikri pemirsa, dan tidak offside. Lagi-lagi pemirsa, sebuah peluang yang didapatkan oleh Indonesia. Semangat pantang menyerah, semangat tidak kendor, terus didapatkan, dan Evan Diba. Ada Rehan Alif. Fajar Fatur Rahman syuting. Alhamdulillah. Gol yang sangat cantik. Luar biasa tadi. Tendangan torpedo dilepaskan, dilesakkan oleh Muhammad Fajar Fatur Rahman, pemain asal klub Borneo FC. Pemain kelahiran Biak ini mampu menaklukkan penjaga gawang Pio Pio Tu untuk yang keempat kalinya. Fajar Fatur Rahman kuasai bola. Angkat langsung, berbahaya. Oh, hampir saja diserobot tadi oleh Sananta. Ferdinand syuting dan gol! Alhamdulillah. Sujud syukur Indra Safri Bima Sakti menandakan kemenangan Indonesia atau unggul sementara Indonesia.